Pasti kakak lupa sama dia. Ini siapa ya? Gue gak kenal. Kok gue follow sih? Gue unfollow tet. Bagaimana kalau ada 1.000 orang seperti itu setiap hari? Ya udah, saya kehilangan 1.000 follower satu hari. Mendingan aku nyoba jatuh, bangun lagi, tapi nanti aku tahu hasilnya kayak gimana, daripada aku nggak nyoba dan aku nggak bakalan dapat hasilnya. Pokoknya tidak tertutup, yang ada dompet saya bolong boncos. Halo semuanya, kembali lagi di Golden Talks. Hari ini kita kedatangan bintang tamu berbakat, konten kreator di salah satu sosial media, yaitu Kak Marini. Yeay. Halo Kak Marini. Halo Kak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kak Marini ini biasa konten-konten kreator di TikTok ya? Gimana tuh ceritanya? Aku sebenarnya agak malu sih Kak kalau dibilang konten kreator. Oh, jadi gimana? Ya tapi nggak apa-apa lah. Gak apa-apa ya? Oke. Gak apa-apa. Nama TikToknya apa tuh kalau boleh tahu? Kok ketawa sih? Namanya @putriduyung14. Di follow ya. Sebagai Putri Duyung 14, konten apa aja tuh yang dibuat setiap harinya? Kalau sekarang sih aku kontennya daily life, terus share tips and trick buat cewek-cewek sih khususnya. Karena kebanyakan followers aku tuh isinya cewek-cewek gitu. Cewek-cewek semua ya? Kayak share soal outfit, soal skincare, soal pengalaman aku sebagai acne fighter juga. Terus aku juga share soal, dulu sempat share soal kuliah waktu aku masih kuliah. Iya. Tapi kalau sekarang kalau konten kuliah udah nggak lagi sih. Udah Ya enggak. paling kayak daily life gitu-gitulah. Pokoknya yang ke cewek-cewekan Keseharian lah tiap gitu. hari lah ya. Iya, keseharian cewek-cewek. Untuk awal mulanya sendiri tuh kapan Kak jadi konten kreator? Kalau awal mula kayaknya tuh udah 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Lumayan lama ya? Lumayan lama, tapi bukan pas zaman-zaman Covid, sebelumnya. Oh iya, kita Covid 2020 ya? Iya, pokoknya sebenarnya nggak sengaja sih Kak. Sebenarnya nggak sengaja. Awalnya tuh nggak ada kepikiran bakalan, aku bakalan gede jadi konten kreator nih gitu. Iya. Nggak sih, nggak pernah ada kepikiran sampai situ. Cuman karena waktu itu TikTok mulai booming, terus aku ikutan main gitu kan. Waktu itu ada satu momen lucu di keluarga aku. Jadi aku punya adik kecil, waktu itu adikku masih kelas 2 atau kelas 3 SD gitu. Aku kebetulan cek HP-nya dibawa tuh sama dia tuh, ada tuh. Jadi dia main Instagram dan dia DM Pak Jokowi. Loh, iya. DM gimana? Isinya Assalamualaikum Pak Jokowi, kata dia gitu. Iya. Dan itu nggak dibalas sama Pak Jokowi. Cuman kan aku kayak ketawa gitu ngelihat konten dia. Dan akhirnya aku share di TikTok aku gitu loh. Karena lucu aja gitu kan. Dan ternyata rame tuh di situ. Itu konten pertama aku yang FYP. Tapi di situ pun aku belum ada kepikiran buat jadi konten kreator. Belum ada. Tapi aku suka nge-share momen-momen lucu yang ada di rumah. Karena aku suka aja bacain komennya, kayak aku pada ketawa gitu kan. Jadi aku ngerasa kayak wah, aku ngasih hiburan nih buat orang gitu kan. Jadi aku seneng aja. Sampai akhirnya ada lagi momen aku mau ganti spray, tapi spray bantalnya itu nggak ada. Jadi kayak untuk kasurnya aja? Iya, spray bantalnya tuh nggak ada gitu loh. Aku cari kemana-mana dan ternyata spray bantalnya itu udah jadi celana. Jadi celana dan celananya dipakai adik aku lagi gitu loh. Kok bisa gitu? Kreatif banget. Iya. Bisa jadi celana. Gak tahu. Jadi itu hilang dan ternyata udah jadi celana. Dan aku baru sadar waktu dia naik ke kasur dan ternyata warna celananya itu match sama warna spray aku gitu loh. Sebenarnya ini kalau diceritain udah nggak lucu, tapi waktu itu pertama kali itu lucu banget loh Kak. Tapi ini tetap lucu loh Kak. Itu adanya umuran berapa? Kelas 2-3 SD, umur berapa ya? Oh, tapi dia udah berani banget sih nge-DM Pak Jokowi loh. Ya gitu. Terus akhirnya aku cuman jadi pemain TikTok aja gitu loh. Kayak cuman kalau ada momen apa di share gitu. Sampai akhirnya aku punya hobi nonton film. Di situ aku share film-film apa aja sih yang udah pernah aku tonton gitu kan. Oh, kayak ya. Review film lah. Iya, Kalau di YouTube mirip kayak Sakahayang ya yang suka review film gitu kan. Nah, aku suka bikin kayak gitu tuh. Tapi ternyata itu viewersnya banyak banget Kak. Aku pernah dapat
viewers sampai 10 juta kayaknya. Untuk review film. Iya, heeh. Dan di situ aku seneng banget. Aku nggak ada yang endorse, nggak dibayar, tapi aku seneng karena aku seneng nonton film, aku seneng share film apa aja yang udah aku dapet gitu kan, dan apa aja pelajaran yang udah aku dapet dari film itu. Dan ternyata banyak orang-orang yang ngerasa kebantu banget gitu loh. Iya. Karena mereka bingung mau nonton film apa, buka TikTok aku gitu kan. Iya, kebanyakan kan kita cari referensi film juga ya dari sosial media. Iya, bener banget. Sampai akhirnya aku berhenti review film. Itu berarti berapa lama untuk nge-review film? Kayaknya cuman beberapa bulan deh, gak nyampe setahun. Oh, cuman sebentar ya? Iya, sampai akhirnya aku berhenti karena waktu itu aku sempat dapat hate comment dan aku ngerasa kayak kayaknya gue udah gak guna lagi dari review film gitu. Udah deh gue berhenti aja deh gitu. Ternyata review film pun ada hate comment-nya ya? Ada Kak. Pokoknya kalau kita udah terjun ke dunia sosial media yang emang usernya itu banyak banget, hal sekecil apapun itu bisa jadi bahan gorengan buat mereka. Ya kayak aku review Bener film banget aja, sih. aku kayak yaudah gue berhenti aja deh, kayaknya emang gak guna deh gue nge-review film gitu. Ya jadi akhirnya aku rubah haluan kontennya sampai Rubah jadi kayak konten. sekarang. Iya gitu. Jadi dari nggak sengaja Nggak sengaja. DM Jokowi, Yes. terus review film, Iya. beralih ke Waktu itu outfit. bukan, aku belum ke outfit dulu. Waktu Belum. itu aku kontennya daily life dulu, dan kebetulan aku kena COVID di zaman orang-orang belum pada kena. Oh, berarti Kamar ini duluan kena COVID ya? Iya, heeh. Heeh. Aku kena COVID itu aku sampai diusir dari kosan waktu itu. Oh, sampai diusir. Aku waktu itu kuliah di Jogja, aku diusir. Aku sempat diusir dari kosan. Bahkan plat mobil aku itu, karena aku dulu kuliah di Jogja ya Kak ya. Iya. Kalau ada mobil Agia Silver plat BE, tolong jangan boleh masuk ke kampung kita. Gitu Kak. Sampai ditandain loh. Wah gila sih. Tapi parah. memang awal COVID itu udah takut banget sih orang-orang ya. Iya, Kalau udah kena heeh. COVID tuh kayak udah mau jadi zombie rasanya. Iya, padahal aku menyerahkan diri loh Kak ke Oh, rumah langsung sakit nyerahin terdekat. diri? Iya, aku menyerahkan diri ke rumah sakit terdekat, tapi tetap aja aku diusir dari kosan. Tetap diusir. Iya, dan Jadi akhirnya pulang. satu gedung kosan pindah semua gara-gara aku. Wah, sempat viral tuh berarti. Viral Kak. Aku sampai diwawancara beberapa media di Jogja juga waktu itu. Karena pertama kali yang kena COVID. Nggak pertama kali sih, cuman karena aku bilang, aku bikin TikTok kan akhirnya. Heeh. Aku diusir nih dari kosan gitu kan, cuman Iya. gara-gara COVID gitu. Gara-gara Padahal aku COVID. sudah menyerahkan diri dan segala macamnya. Dan mereka itu pergi setelah 10 hari aku di rumah sakit gitu loh. Jadi kayak ya sebenarnya nggak guna juga sih gitu. Tapi ya udah, akhirnya aku bikin konten di TikTok dan ternyata itu rame. Nah dari situ aku dapat banyak followers juga tuh gara-gara aku kena TikTok gitu. Jadi ada hadiah di balik musibah gitu. Di balik diusirnya itu ya. Iya, ada hadiahnya. Sebenarnya kalau aku nggak diusir itu kayaknya nggak rame sih Kak. Untung aku diusir. Ada untungnya loh diusir dari kosan itu. Balik lagi nih Kak, sebagai konten kreator TikTok ya, Ya. pasti ada komponen-komponen pentingnya tuh kan yang Ya. support kakak kesehariannya loh. Apa tuh? Pertama kali yang harus dibutuhin itu adalah niat. Niat. Kalau nggak niat gak bakalan jalan semuanya. Bener sih. Iya. Niat itu sih Niat. nomor satu. Mau HP kita itu udah 16 Pro Max atau segala macam, kalau kita nggak ada niatnya gak bakalan bisa jalan. Bener. Kalau emang niatnya tiduran ya udah tiduran aja di rumah. Yes, bener. Pertama niat tuh. Ya niat. Terus yang kedua ya device pasti harus mendukung ya. Yang support lah ya. Iya. Minimal HP-nya bisa download TikTok ya guys. Bener. Kalau nggak ada TikToknya gimana mau kontennya? Abis itu ya device. Terus tuh gak mesti harus yang bagus-bagus itu, enggak sih kalau menurut aku. Terus itu yang ketiga, kalian setiap hari harus punya bahan yang bisa dikontenin. Ide-ide kreatif gitu ya. Iya. Mau Biasanya terserah sih, mau ide kreatif, mau ide yang agak-agak konyol pun gitu kan. Kadang yang nggak disengaja pun bisa viral ya. Bisa Kayak bisa yang banget. tadi. Iya. Karena itu Kak, netizen itu perlu dikasih makan. Jadi kalau kalian punya makanan buat netizen, kontenin aja guys. Semua tuh sekarang dikontenin Yes, guys. dijamin viral. Tantangan terbesar sebagai konten kreator. Tantangan terbesar. Apalagi di TikTok nih, memang sehari-hari orang-orang scroll TikTok ya. Iya.
Gimana Aku tuh? pasti setiap hari scroll TikTok sih. Aku juga sih. Iya. Tantangannya apa tuh Kak sebagai konten kreator TikTok? Harus punya ide setiap harinya itu sih Kak. Kalau menurut aku tantangan terbesarnya tuh harus punya ide setiap hari. Mm-mm. Ya nggak setiap hari juga sih, aku juga nggak ngupload setiap hari. Tapi kayak harus mikir besok aku konten apa ya, besok aku konten apa ya gitu. Soalnya melenceng dikit followersnya bisa followersnya, trafficnya bisa turun. Jadi misal nih Gimana tuh? orang-orang yang udah ngefollow aku kan taunya aku nge-share outfit gitu Iya, kan. benar. Terus tiba-tiba aku nggak nge-share outfit gitu. Mereka pasti bakalan bingung Hmm. gitu. Dan gak setiap hari orang yang kakak follow keluar terus kan di FYP kan. Misal nih kakak pernah follow dia karena kakak dia suka nge-share konten soal kesehatan gitu kan. Berbulan-bulan dia gak pernah lewat di FYP, tiba-tiba dia nge-share kontennya bukan soal kesehatan, dia nge-share kontennya soal hal lain. Misal dia nge-share kontennya soal film, pasti kakak lupa sama dia. Ini siapa ya? Gue gak kenal, kok gue follow sih? Gue unfollow tet. Oh iya benar Ya. banget sih. Bagaimana kalau ada 1.000 orang seperti itu setiap hari? Oh, Ya udah, saya kehilangan 1.000 follower satu hari. Karena kan rata-rata netizen ya, kalau nge-follow akun TikTok atau akun sosial media seseorang kan dilihat dari apa yang dia bahas tiap hari kan. Betul. Kayak dia butuhnya outfit nih, Iya. ya dia follow orang itu yang spill outfit tiap hari gitu kan. Iya. Bener sih, itu bakal ngaruh banget ya Kak. Ngaruh, tapi FYP atau enggaknya itu nggak tergantung sama banyaknya followers kita sih. Menurutku ya. FYP itu ada jam-jamnya ya Kak? Nggak juga. Enggak ya? Nggak juga. Oh berarti itu hoax. Menurut guys. aku enggak. Dari aku main TikTok, aku pernah aja kok upload jam 12 malam, jam 2 malam gitu. Ya kalau memang kontennya bagus, ngegigit di 3 detik awal, ya udah dia pasti bakal FYP. Apalagi kalau interaksinya banyak, makin banyak orang nge-share, makin banyak orang komen, makin banyak orang yang nonton video kita berulang-ulang, atau mereka nonton video kita lebih dari 10 detik aja, itu pasti bakal di-share ke lebih banyak orang. Maksudnya gini, misal nih kakak dapat konten, kakak nonton satu konten gitu kan. Kalau kontennya menarik, kakak pasti terus-terusan nonton video itu sampai habis. Iya benar. Bahkan saking menariknya bisa kakak tonton sampai berulang-ulang kali. TikTok akan menganggap wah konten ini kayaknya menarik nih, ya kan? Iya benar. Akhirnya TikTok nge-share konten yang barusan kakak tonton ke orang-orang yang punya interest yang sama. Misal konten tadi konten masak, bakal tersebar ke orang-orang yang emang doyan nonton video masak gitu. Makanya nih kalau kakak abis nonton video orang review satu baju di TikTok, muncul lagi. pasti muncul terus. Bener banget Ya sih kan? itu. Itulah pintarnya algoritma TikTok. Benar. Ya, yang kaya makin kaya, yang miskin cari duit. Terus banyak juga kan kayak teman-teman share link TikTok. Ya, Kayak misalkan konten kakak menarik, ya. terus aku share ke teman aku nih. Mm-mm. Itu bakal nambahin lagi ya. Iya, benar karena kakak nge-share ke orang gitu kan. Akhirnya orang itu nonton gitu kan. Terus orang itu anggap wah videonya keren ya. Aku kayaknya mau share ke lebih banyak orang lagi deh. Jadi ya udah, akhirnya TikTok membuat satu video yang menarik di mata kakak dan teman kakak tadi ke lebih banyak orang yang punya interest yang sama video itu. Gitu. Nah, kalau untuk Kamarini sendiri, menurut Kamarini, Iya, Kak. harus kayak gini ya gitu. Kreativitas sama mental tuh dibutuhin gak sih sebagai konten kreator? Sangat-sangat dibutuhkan. Kalau kreativitas iya. Kreativitas sangat-sangat dibutuhkan. Kalau mental butuh. Butuh banget. Mental butuh banget. Soalnya namanya Karena kan kita tiap hari yes, mikirin namanya konten kita ya. bikin konten, kita berusaha menghibur orang, kita mau ngasih sesuatu yang menarik, itu pasti butuh kreativitas lah ya. Iya. Bohong kalau misalnya kita nggak butuh kreativitas gitu kan. Konyol-konyolnya konten mandi lumpur itu hasil dari kreativitas pasti. Iya benar, Ya, kepikiran kan. Dia orang sangat kreatif mandi sekali lumpur. ya. Dan sekarang itu musimnya dia tidur di tengah hutan gitu kan. Ada tuh Iya, ya. tadi malam aku baru nonton. Jadi belum sekarang itu dia tidur bawa kasur di tengah hutan. Nyenyak berdua. gitu tidurnya. Enggak dong. Enggak. Kan kalau kita ngasih berapa koin nanti muncul ininya. Tugasnya dia harus ngapain. Entah dia joget, entah dia bilang terima kasih atau apa gitu kan. Oh. Iya, sekarang tahu sih. sekarang kayak gitu. Sekonyol-konyolnya konten kayak gitu, itu pasti dibutuhkan kreativitas di balik itu semua gitu kan. Kalau mental dulu aku sempat
sempet ngalamin yang namanya kayak, aduh kayaknya aku cabut aja deh kayaknya dari TikTok ini, kok followersnya toxic semua ya, kok orang-orangnya toxic semua ya gitu kan. Kayak omongannya nggak enak masuk kuping gitu kan. Tapi balik lagi, kayaknya nggak semua orang bisa nerima apa yang aku kerjain gitu loh. Sepositif-positifnya aku kayaknya bakalan ada aja orang yang bakal ngelihat kalau aku itu jelek gitu. Jadi ya butuh mental yang kuat pasti guys. Butuh, sangat-sangat butuh. Karena kan balik lagi ya, konten kita nggak semuanya orang butuh dan nggak semuanya orang suka ya Kak? Betul, nggak semua orang butuh dan nggak semua orang suka. Berarti sebagai konten kreator TikTok ini, Kamar ini tipe orang yang memang bacain komen satu-satu atau memang kayak iseng aja gitu? Ada head komen gitu kan pasti? Banyak. Aku bacain komen nggak setiap hari. Kalau aku rasa aku lagi pengen bacain komen ya aku bacain gitu loh. Cuman kalau misalnya aku lagi nggak pengen mendengar sesuatu yang nggak enak, kadang aku abis posting itu aku tinggal. Terserah lah nanti jadinya mau kayak gimana gitu. Jadi nggak mood malah ya. Jadi nggak mood gitu. Tapi ya gitu. Soalnya nih ya Kak, berdasarkan teman-teman aku juga, pengalaman teman-teman aku nih, kadang mereka nunjukin handphone gitu ke aku kan. Kayak kok gue nggak suka ya sama orang ini ya gitu. Iya. Iya kan. Bener. Terus aku tanya, kenapa lo nggak suka sama orang ini? Padahal dia nggak ngapa-ngapain gitu kan. Tapi ternyata dia bilang, ya gue nggak suka aja gitu. Terus gue blok. Alasannya gitu kan? Alasannya nggak ada. Ya nggak ada, gue nggak suka aja gitu. Bahkan orang tuh ada loh yang nggak suka cuman karena suaranya. Iya, kadang gitu, katanya juga gitu. Iya kan? Karena kan di TikTok tuh macam-macam ya, ada yang suaranya dibuat-buat. Iya. Ada juga yang memang suaranya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi ya balik ke pertanyaan kakak yang sebelumnya, emang sangat-sangat butuh mental. Karena di luar sana ada orang yang benci kita tanpa kita nggak ngapa-ngapain. Bener. Kayak ini orang cuma napas aja salah gitu loh. Salah di matanya. Iya, jadi ya udah sama dia diblok kayak gitu. Alasan kenapa aku nggak ngonten film lagi, aku nggak pernah review film lagi adalah aku sempet dapat head comment yang mereka bilang gini, apaan sih lu Tot, nggak guna banget deh. Itu karena review film doang. Iya. Padahal. Weh, gue nonton filmnya 3 jam aja. Dan dia bilang apaan sih lu Tot, nggak guna banget. Terus kayak ada yang bilang, Kak, lu telat banget ya anjir. Karena film yang di-review itu memang bukan film baru ya? Bukan film baru. Aku lebih suka film-film yang lama tapi tanpa orang banyak yang tahu gitu kan. Iya, yang kayak gitu loh Kak. Jadi ya yaudah, karena banyak banget yang komennya nggak enak kayak gitu. Terus akhirnya aku kayak ya udahlah itu. Sempet mau nyerah nggak? Sempet mau nyerah. Aku pernah bikin konten lucu-lucuan. Ini konten bener-bener lucu-lucuan. Aku cuma ngikutin tren aja tuh. Ada yang bilang aku kayak Kak, lu nggak support cewek banget sih gitu. Padahal aku cuma lucu-lucuan doang. Kalau cocok deh kayaknya jadi pelakor. Lu kayaknya ada deh bibit-bibit pelakor. Ya Tuhan, ya Robi, gua kan cuma ngikutin orang. Kayaknya orang pada bikin nggak dapat konten kayak, nggak dapat head comment kayak gitu. Kok gue yang bikin begini ya gitu loh. Kayak gitu. Jadi benar-benar emang harus punya. Kayak dari satu orang aja udah giring opini, udah langsung banyak kan pasti yang komen-komen headnya. Iya Kak, kayak gitu. Apalagi kalau ibu-ibu Facebook masuk ke TikTok. Parah banget. Pakai filter Facebook nggak itu? Aduh. Tapi itu kelihatan dari gaya typingnya. Oh, gimana tuh biasanya? Pasti kelihatan Kak. Naik Gini. turun nggak? Misal nih ya, ada satu orang yang dia sukanya main Facebook, atau dia sukanya main Twitter, atau dia sukanya main Instagram, atau dia sukanya main TikTok. Pasti dari gaya ketikan, gaya bahasanya itu sangat-sangat kelihatan banget. Gitu. Memang berbeda ya? Memang berbeda. Aku nggak pernah merhatiin sih. Aku sangat-sangat memperhatikan itu. Cuman biasanya kalau ibu-ibu Facebook kelihatan sih di profilnya. Mohon maaf ya untuk ibu-ibu Facebook. Saya juga main Facebook kok guys. Tapi tetap keren. Cuman itu kan karena kreativitas juga loh, itu effortnya ada. Terus kalau untuk Kamar ini sendiri di Putri Duyung 14 ini TikToknya, kan aku udah sempat lihat tuh. Ya. Malah kayaknya bentar lagi check out nih, lihat keranjang kuning. Jangan lupa check out ya guys. Jangan lupa check out.
itu memang ngebantu banget sih Kak, untuk keseharian orang yang setiap hari, apalagi perempuan ya. Iya. Ngeliat skincare baru pengen beli, ngeliat baju baru pengen beli. Iya. Itu memang nyamannya di konten sehari-hari memang kayak gitu, atau memang nanti bakal dikembangin lagi mau konten baru lagi gitu? Sebenarnya awalnya aku pengen fokusnya tuh ke situ aja gitu loh. Kayak selalu ngasih konten soal tips and trick memilih outfit untuk cewek-cewek berbadan gembrot deh kayak saya gini kan. Sebenarnya tuh aku kan awalnya berangkat dari keresahan ya Kak. Pasti banyak banget cewek-cewek di luar sana tuh yang perasaan gue gak gendut-gendut amat tapi kok celana ini gak masuk gitu loh. Atau bingung ya mau pakai apa serba salah gitu. Iya, kok mau pakai apa serba salah gitu kan. Nah, jadi aku itu ngasih tahu tips memilih outfit yang cocok buat cewek-cewek yang bentuk badannya tuh kayak buah pir gitu loh. Oh iya. Ya, yang kayak aku sendiri gitu kan. Awalnya kan rame dan memang panen duitnya itu memang di situ gitu loh Kak. Meledaknya memang di situ. Iya, tapi pasti orang-orang itu akan bosen dengan cara nge-review aku yang gitu-gitu aja. Mungkin tetap seperti itu tapi cara nge-reviewnya yang nanti diganti gitu. Mungkin kadang eksplisit, kadang implisit kayak gitu. Ya cara nge-reviewnya aja sebenarnya yang diganti-ganti. Dan di-refresh ditambah konten-konten yang kayak kemarin nih aku baru review soal infus whitening. Oh iya, aku lihat tuh, bener. Ya yang kebetulan rame ada 2 juta yang nonton kan. Itu sebenarnya aku pure edukasi buat teman-teman followers aku gitu kan. Kayak dari pengalaman aku itu gimana gitu kan. Pakai apalagi sekarang banyak kan hand body pemutih instan di TikTok gitu kan. Aku juga kasih tahu. Yes, aku juga kasih tahu pengalaman aku di situ gitu kan. Ya paling ditambah konten kayak gitu sih Kak. Yang penting masih seputar cewek aja gitu. Masih seputaran wanita lah ya. Iya gitu. Untuk munculin ide-ide kreatifnya tuh gimana sih tiap hari? Ada tips dan triknya dong pasti. Sebenarnya ya Kak, konten kreator itu banyak juga yang terinspirasi dari konten kreator lain. Jadi ada role modelsnya juga ya? Iya pasti ada role modelnya. Terus aku juga setiap hari kan nge-scroll TikTok nih. Iya, jadi ATM lah ya, amati tiru modifikasi gitu loh. Jangan sama-sama banget, ntar dibilang kirain ATM tarik tunai loh. Enggak gitu dong. Nah, misal nih, aku lihat juga nih di FYP TikTok, oh ini lagi booming gitu kan. Aku kebetulan punya nih pengalaman pribadi soal ini, gitu kan. Aku share akhirnya gitu. Atau tapi aku bukan konten kreator yang misal nih ada trend dance ini aku ikut gitu, enggak sih. Aku nggak kayak gitu, soalnya aku nggak bisa ngedance. Bukan karena nggak pengen ikutan, karena nggak bisa aja gitu. Beda-beda lah ya. Iya kayak gitu. Cuman balik lagi ngelihat dari konten terus dimodifikasi lagi ya. Iya, misal nih kakak punya podcast nih kan. Iya. Terus kakak lihat nih di FYP lagi booming banget konten soal bersih-bersih gitu kan. Siapa tuh? Pandawara ya? Gitu. Terus kakak ngundangnya ke sini Pandawara kayak gitu. Misal nih lagi booming kasus tentang perselingkuhan, terus kakak undang narasumber yang diselingkuhin kayak gitu. Lagi viral sih itu selingkuh. Begitu. Terus untuk Kamar ini sendiri nih Kak, konten apa yang paling meledak selama ngonten nih? Meledak? Iya, meledak. Karena aku tuh juga ngontennya dari yang konten ini, terus konten itu, terus konten ini, konten itu gitu. Karena itu di setiap kali aku ngonten gitu kan, ya itu ada aja yang booming gitu loh. Cuman aku itu paling inget banget waktu itu aku pernah, aduh kegetok lagi nih meja. Aku inget banget tuh aku pernah ngonten review satu film, itu viral banget. Jadi filmnya namanya Human Centipede, manusia kelabang. Genre apa tuh Kak? Gore. Kayaknya gore. Thriller deh, thriller. Lebih ke thriller ya? Iya, kayaknya genrenya thriller. Jadi kayak manusia tuh dijadiin kelabang gitu. Oh, kayaknya aku pernah lihat deh. Ya, dulu aku belum digabung-gabung ya, gitu ya. Betul. Itu memang viral, guys. Betul. Berarti tuh aku nonton filmnya mau muntah sebenarnya. Kenapa
apa menjijikan ya? Ya sangat menjijikan. Untung yang nonton 10 juta, makasih ya. Terima kasih loh untuk 10 juta orang itu. Tapi saya nggak dapat apa-apa dari 10 juta itu. Kalau sekarang udah dapet dong. Ya Ya gitulah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah kebangun apartemen dengar-dengar ya. Amin ya Allah. Aduh. Nah, mulai dari situ tuh aku mau tanya. Aku mau tanya pencapaian selama jadi konten kreator nih. Pencapaian. Iya. Dengar-dengar helikopter udah 3. Kayaknya kakak ini kalau gue bukain M-Banking gue juga dia kaget berapa saldo gue, cuma 200.000 kayaknya ya. Boleh lah itu buat ngopi. Pencapaian ya. Yang didapat selama jadi konten kreator. Ya alhamdulillah di usia segini udah bisa mandiri, nggak berpangku tangan sama orang tua gitu kan. Nggak jadi kaum rebahan lah ya. Nggak. Beban keluarga. Tapi justru karena saya jadi konten kreator saya banyak rebahan. Iya benar sih. Kalau teman-teman kan diajak mau main ke sini nggak? Aduh tapi gue ngantor nih hari ini gitu kan. Kalau saya emang nggak. Mau ke sini nggak Mar? Gas. Tim gas. Karena saya bisa kapan aja jadinya guys. Fleksibel ya jadi jam sangat-sangat kerjanya. fleksibel. Nah ini adalah satu pencapaian. Kenapa saya sangat-sangat bersyukur jadi seorang konten kreator adalah saya punya sesuatu hal yang gak bisa orang lain punya, yaitu waktu. Saya punya banyak waktu buat diri saya sendiri akhirnya gitu. Itu Di sama saat kebebasan lah. iya, di saat semua orang itu mengorbankan waktunya untuk dapat duit, ya saya bisa dapat duit tanpa harus membuang-buang waktu yang sangat-sangat banyak gitu loh Kak. Benar-benar. Ya dan buat aku uang itu adalah hal yang paling berharga di dunia ini guys. Karena kalau udah kepake nggak bakal bisa balik lagi dan nggak bakal bisa dibeli pakai uang berapapun itu. Pencapaiannya ya duit ya pasti, duit ditabung dan diputer buat modal usaha sih. Untuk modal gitu. usaha. Ya Kemarin ini berarti ada usaha di luar konten kreator dong. dikit. Dikit ya. Apa Dikit. tuh Kak? Boleh di-spill kok di sini modal-modal usahanya itu modelnya gimana? Kebetulan aku punya ini Kak, brand baju cewek. Brand sendiri. Ya. Wih, keren banget. Aku punya brand baju cewek sendiri namanya Tulkis TOOLKISS, silakan di-follow di Shopee sini ya, dan nanti Instagram. namanya. Sama aku punya ini konveksi RTW ready to wear gitu. Jadi aku brandnya dari produksi sampai jual aku ini sendiri gitu loh. Produksi sendiri, desain sendiri, jahit sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau mulai brand bisa banget hubungi aku. Hubungi, Ya. jangan lupa. Iya, boleh banget. Itu Gitu. udah lumayan lama atau baru-baru ini Kak? Baru setahun lebih dikit, setahun setengah lah, jalan setahun setengah. ya? Iya, jalan setahun setengah. Berarti sekalian spill produk sendiri dong ya? Iya, Konten TikToknya. benar sekalian spill produk aku sendiri biasanya di TikTok. Tapi yang paling menyebalkan adalah di saat aku nge-spill brand orang itu rame, tapi aku nge-spill brand sendiri kok sepi ya gitu. Mungkin memang lagi bertahap aja Kak untuk menuju puncaknya. belum rezeki aja sih biasanya. Biasanya aku mikir kayak gitu, berarti emang bukan rezekinya. Tapi kadang rame juga pernah gitu. Sampai kadang aku kewalahan juga pernah gitu. Ya naik turun lah Kak, rezeki mah gak ada yang tahu gitu Iya, kan. benar banget. Yang penting Kayak gitu. cuan ya. Cuan. Iya. Nah, untuk Kamarini sendiri, enak gak enaknya jadi konten kreator tuh apa sih Kak? Enak gak enaknya? Pasti kan ada enak, ada gak enaknya kan? Iya. Kalau enaknya kadang aku dapet free product gitu kan. Biasanya kan orang-orang dihubungin duluan tuh. Iya benar. Ya kan, free product kayak gitu. Aku belum punya, aku udah punya, mereka belum punya gitu. Kadang barang limited edition juga bisa aku bisa punya gitu. Iya. Sedangkan yang lain-lain itu nggak pada punya gitu. Terus enaknya lagi adalah aku bisa dapet duit sih Kak. Iya benar. Bisa dapet duit gitu kan. Apalagi Dari semenjak review produk itu. iya, apalagi semenjak join TikTok affiliate itu, aku nggak ngonten pun dia jalan aja gitu. Karena kan FYP tetap terus berjalan kan. Iya benar. Aku diem aja dia FYP terus Kadang jalan. video-video lama pun muncul lagi Video-video di lama, FYP. iya. Ada satu brand yang sangat-sangat royal sama aku. Tanpa mereka minta videonya aku pin. Karena aku pin, akhirnya ada 500.000 yang nonton. Jadi saling menguntungkan lah ya.
balik lagi. Saling menguntungkan karena mereka royal sama aku gitu kan. Jadi aku pin videonya, akhirnya yang nonton ada 500.000 beserta keranjang kuning yang tidak pernah hilang dan produk yang selalu di restock. Iya, dan produknya viral dan akhirnya ya udah jadi duitnya alhamdulillah ngalir aja gitu dari situ. Dari situ ya, dari Gitu. dari video-video yang dipin itu ya. Iya, itu enaknya. Nggak enaknya adalah sama enaknya tadi aku punya banyak waktu buat diri aku sendiri. Wah, Waktu sumpah itu berharga banget. sangat-sangat berharga. Iya. Banget. Walaupun di sela-sela waktu aku itu akhirnya aku kewalahan juga sih sama brand gitu kan. Ditambah ada usaha juga kan. Iya, tapi kayaknya kalau aku kerja kantoran kayaknya aku nggak bisa punya brand sendiri juga, Kak. Iya benar. Iya, makanya aku sangat-sangat bersyukur lah. Habis di waktu ya, Kak. Iya, habis di waktu. Justru yang aku pengenin itu adalah aku punya brandnya, bukan jadi konten kreatornya sebenarnya. Tapi ternyata memang jalan yang dikasih itu adalah lewat konten kreator dulu, baru aku ternyata bisa punya brand sendiri gitu. Terus nggak enaknya adalah ya itu tadi, aku juga punya haters walaupun nggak aku kayaknya sih nggak banyak ya, karena nggak pernah aku hitungin aja sih gitu. Aku pasti ada haters, pasti ada yang nggak suka sama aku. Pasti sih itu. Iya, terus tuh Kalau kita hidup tuh pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. iya bener Kak. Terus kayak keluar selai rambut nih satu twing, itu udah jadi opini. Harga ciput murah Kak, gitu kan. Langsung muncul tuh ciput-ciput murah kan. Iya, beliin dong. Jangan komen aja dong, beliin dong. Gitu. Sebenarnya Kak ya, aku kalau dikasih tahu dengan cara yang enak gitu kan. Misal nih, Kak kayaknya lebih baik pakai ciput gitu ya. Aku dengerin loh. Aku dengerin kok. Kayaknya netizen gak kayak gitu Iya. Tapi karena orang-orang tuh kayak dulu aku kan gak berjilbab, ya kan Kak. Terus pas aku upload konten berjilbab, itu tuh jadinya juga salah gitu loh. Tapi pas aku konten gak berjilbab tuh aku gak dikomen. Jadi kadang aku mikir, apa saya buka aja ya gitu kan. Bukan nih. Gitu Kak. Jadi kayak serba salah banget sih orang-orang nih gitu kan. Kayak gitu. Padahal istiqomah itu susah ya. Susah. Ada cuaksnya nanti. Gitu Kak. Jadi gak enaknya sama mulut-mulut netizen aja sih. Haters lah ya. Iya, sama dikejar-kejar brand. Terus kayak ada satu brand yang kalau nawar itu nggak ngotak gitu loh. Ada lah satu brand tuh kalau nawar nggak ngotak banget. Wah itu kalau nawar gila Kak. Kayak di pasar nggak? Kayak di pasar, lebih parah dari ibu-ibu pasar. 5.000 dua lah. Gitu. Gini deh Kak, biasanya nih ya kalau daster harga 100.000 pasti ditawar sama ibu-ibu pasar 50.000 gitu kan. Iya setengahnya. Dia nawar 25.000. Pura-pura pergi dulu nggak tuh dia? 1, 2, 3. Enggak, dia nggak pura-pura pergi. Cuman karena saya butuh uang. Ya udahlah, nggak apa-apa deh. Ya udah deh gas aja. Udah. Karena kan endorse nggak setiap hari datang kan Kak. Bener. Endorse nggak setiap hari datang. Itu nggak setiap hari rame. Apa konten aku juga nggak setiap hari rame gitu kan. Tapi ini bener-bener nggak kira-kira Kak kalau nawar. Tapi dia sering ngehubungin. Baru sekali ini. Baru sekali ya. ini. Terus tuh aku terima gitu kan. Aku terima. Ya udahlah terima aja deh nggak apa-apa gitu kan. Tapi kayak di situ pasti kita ada tawar menawar kan. Iya benar, negosiasi. Iya, tapi kayak ya udah deh nggak apa-apa lah gitu. Nah, perjanjiannya adalah misal nih nguploadnya cuma 15 detik aja Kak gitu kan. Nah, oke nih udah aku taruh 15 detik tapi kok dia minta A, B, C, D, E, F, G gitu. Nah itu tuh yang mau aku tanyain. Biasanya kalau kayak konten nge-review produk ya, atau review pakaian, biasanya kan ada brand yang hubungin. Iya. Itu dari video atau foto-foto, biasanya di ide dari Kamarininya atau memang mereka minta kayak boleh deh 2 foto sama 1 video gitu. Tergantung sih Kak. Ya itulah tawar menawarnya itu di situ. Misal nih ada brand yang ngasih aku kebebasan, terserah Kakak deh kontennya mau kayak gimana gitu kan. Itu enak sih ya. Nah, itu sangat-sangat enak gitu kan. Ada juga brand yang ngotot, aku maunya kayak gini Kak, skripnya sampai dibuatin. Padahal itu sangat-sangat hard selling banget. Iya benar. Dan karena itu hard selling, bikin image aku juga lumayan jelek ya di mata orang, kayak ih Kakak ini bohong nih, pakai skincare ini mah bohong, pakai produk ini mah bohong gitu kan, bohong banget. Akhirnya ya jadinya ya gitulah gitu kan, jadinya kayak gitu. Itulah. Berarti balik lagi ya, negosiasi antar brand sama Kamarini ya. Sisi gelap dunia konten kreator. Tapi aku kalau ya, Kak. Tapi kalau aku pakai skincare, kalau aku nggak coba dulu, kalau dia emang nggak bagus di aku nggak mau.
Nggak mau nge-reviewnya. Nggak mau. Harus aku coba dulu dan harus works dulu di aku. Kalau Berarti skincare, dia kirim sampel dulu lah ya. ya, heeh. Kalau udah oke baru bikin videonya. Baru oke bikin video. Kalau breakout aku kembaliin lagi. Nah berarti itu masuk nggak enaknya jadi konten kreator ya Kak? Iya Kak, aku pernah. Kenapa aku bilang aku mau nyoba dulu? Karena aku pernah jerawatan gara-gara satu produk yang aku pakai. Dan itu waktu itu red card aku cuman 100.000 kayaknya. Jadinya Kakak bayangin, red card aku 100.000 nih, ya kan? Aku di endorse satu skincare, ya kan? Aku pakai, jadinya breakout. muka aku breakout dan aku berobat. Ngelebihin 100.000 itu pasti. Wah Kak, facial aja sekali facial kita bisa 500.000 kan? Bener banget lah. Ya kan? Nggak nutup sama sekali itu 100.000-nya. Oh ya tidak tertutup, yang ada dompet saya bolong, boncos. Apalagi lotion abal-abal itu juga ya kan? Iya, pokoknya aku kalau produk yang nggak Bepom aku nggak mau, kalau produknya pengurus badan aku nggak mau, peninggi badan aku nggak mau juga. Iya bener sih, resiko di pribadi sendiri juga ya. Karena aku bakal dibilang, kamu bohong ini nih, gitu loh. Iya benar. Iya kayak gitu. Karena kalau konten kreator nih asal terima-terima produk aja, kasihan yang belinya juga kan. Kasian. Karena kan kita kalau mau beli barang atau beli produk pasti kan lihat link dari konten kreator itu kan. Oh dia pakai nih, bagus nih kulitnya. Iya. Pasti kita beli. Betul. Kalau Gitu. jadinya nggak Bepom malah ngebahayain orang kan. Iya. Aku takut dosa juga sih kayaknya. Dosa. Ingat Mama Dede. Balik ke dosa. Terakhir nih dari kita, Kamarini kan sebagai konten kreator muda dan pengusaha juga ya Kak. Kasih Amin. tips sama trik ke anak-anak muda zaman sekarang lah biar nggak jadi kaum rebahan gitu. Biar nggak jadi kaum rebahan. Iya, biar bisa ngikut lah jadi konten kreator dan pengusaha muda. Tips dan trik ya. Iya. Aduh gatal punggung saya bentar ya. Ada penggaruk nggak? Apa ya tips dan trik? Aku kalau ditanya tips dan trik jujur bingung sih Kak. Karena kalian harus punya satu sih teman-teman, niat. Pokoknya aku balik lagi ke niat. Kalau misalnya teman-teman udah nggak punya niat gitu kan, pengennya rebahan ya udah, kita bakalan terus ada di situ-situ aja sih. Gitu, nggak bakalan berubah gitu. Iya. Dan satu lagi sih, jangan takut buat nyoba, karena kita nggak bakalan tahu hasilnya gimana. Mendingan aku nyoba, jatuh, bangun lagi, tapi nanti aku tahu hasilnya kayak gimana, daripada aku nggak nyoba dan aku nggak bakalan dapat hasilnya. Jelas kan aku nggak bakal dapat hasilnya kalau aku nggak nyoba kan. Sih. Yang ya penting kan? Dicoba dulu. Iya, yang penting coba aja dulu. Gagal atau berhasil itu urusan belakangan lah. Belakangan banget itu urusannya. Sama harus konsisten gak sih Kak? Harus konsisten setiap hari, karena bener-bener kelihatan Kak mana yang konsisten, mana yang enggak. Itu sangat-sangat kelihatan. Ya? Iya, kelihatan banget. Kalau yang semangatnya cuma sehari, ya udah deh. Ya udah, kalau semangat cuma sehari ya udah. Dan aku yakin banget semuanya itu pasti bakalan kebayar. Semuanya pasti bakalan sampai di titik yang kita mau, entah itu besok, hari ini, setahun lagi, 2 tahun lagi. Ya nggak bakalan tahu kapan gitu. Yang penting mah kerjain aja dulu lah gitu. Yang penting dikerjain dulu. Ada lagi nggak tuh Kak? Udah. Kalau rame lanjut part 2. Baik kayak gitu ya. Jadi kalian tuh niat pertama ya Kak. Iya. 2 konsisten. 3 Ketiga harus berani nyoba. Berani coba. Jangan takut gagal. Ya, jangan takut gagal. Gagal mah bisa coba lagi. Apalagi kalau kalian punya banyak privilege. Aduh, sayang banget kalau nggak dimanfaatin. Bener banget sih. Golden Talks hari ini menginspirasi sekali ya. Karena berkat Kamarini ya kan. Untuk teman-teman yang baru mau mulai usaha atau berkarya, bisa banget lewat media sosial ya Kak zaman sekarang. Bisa banget. Dan untuk teman-teman yang kepo, siapa sih Kamarini ini? Jangan lupa untuk nonton Golden Talks dan like dan subscribe. Dadah. Jangan lupa follow aku di TikTok. Jangan lupa follow. Wah. Makasih ya Kak. Makasih Sama-sama, banyak. makasih ya Kamarini.